adalah gembala yang baik, gembalaku, gembala kita semua. Selamat pagi teman-teman. Tuhan Allah Yesus Kristus Jehovah Nebata menjadi Tuhan. Selamat pagi teman-teman. Kita ketemu lagi pagi ini bersama Dr. Osman Tuakuba. Ya, Dr. Osman Tuakuba, dokter yang kita banggakan bersama-sama. Ya, hari ini kita bertemu dengan Osman Tuakuba. Kita akan menyaksikan acara yang sangat menarik, lebih menarik dari acara yang sebelum-sebelumnya. Pertama, kita harus bersyukur pada Tuhan karena rahmat-Nya dan lindungannya kita tetap bisa bertemu lagi. Ya, saya harap kita bisa mengandalkan Tuhan dalam setiap perkara, baik perkara kecil maupun perkara besar. Hanya melalui Tuhan kita akan mendapatkan berkat dan kemegahan. Untuk itulah kita harus mengucap syukur, memuji Tuhan sepanjang masa, dari awal dan sampai kesudahan. Tuhan telah memberikan kepada kita hidup yang baik, lebih baik daripada yang kita rencanakan. Baiklah teman-teman, mari kita saksikan acara berikutnya. 13-16. Dalam sejarahnya, Majapahit dianggap sebagai salah satu dari kerajaan terbesar dengan wilayah yang mencakup hampir seluruh Nusantara. Kisah kerajaan ini bisa dibilang diwarnai banyak drama yang mungkin lebih seru daripada series Game of Thrones atau House of Dragons. Kali ini akan dibahas sejarah panjang alasan Majapahit bisa berdiri, jadi kerajaan besar di masa Hayam Wuruk, sampai jatuhnya kerajaan terbesar ini. Alasan kenapa kerajaan Majapahit berdiri? Sebenarnya kalau bicara soal Majapahit nih ya, kita harus balik jauh ke belakang, yaitu pada zaman kekuasaan kerajaan Singasari atau Singosari. Singasari didirikan oleh Ken Arok yang dalam berbagai catatan dia itu tuh aslinya rakyat jelata, kasta rendah, sampai akhirnya berhasil mendirikan kerajaan besar seperti Singasari. Soal apakah Ken Arok beneran dari kalangan rakyat bawah itu tuh masih diperdebatkan sih. Ada yang berpendapat kalau nggak mungkin lah seorang dari kasta bawah bisa jadi pemimpin dalam masyarakat yang saat itu menganut kasta sosial. Tapi kita nggak bakalan bahas itu sekarang sih. Oke, lanjut. Nah, Ken Arok ini tuh kemudian mendirikan kerajaan Tumapel tahun 1222. Kalau versi kitab Nagara Kertagama yang ditulis sama Empu Prapanca di abad ke-14, yang mendirikan kerajaan Tumapel itu Sri Rangga Rajasa Batara Sang Amurwa Bumi, yang dijuluki Batara Siwa. Dalam kitab Pararaton Peninggalan Kerajaan Majapahit, ada dijelasin kalau Ken Arok itu tuh punya julukan Batara Siwa. Kerajaan Tumapel saat itu masih kecil dan merupakan bagian kekuasaan dari kerajaan Kediri. Ken Arok kemudian ngelawan kerajaan Kediri yang saat itu dipimpin sama Raja Kertajaya. Pertempuran itu dikenal dengan Pertempuran Gantar yang terjadi tahun 1222. Kerajaan Tumapel yang dipimpin sama Ken Arok menang melawan Kediri, dan dari situ dimulailah kisah kerajaan Tumapel yang kemudian dikenal sebagai Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari ini mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Raja Kertanegara yang berkuasa tahun 1268 setelah kematian ayahnya Raja Wisnuwardana. Pas Kertanegara diangkat menjadi Yuwaraja atau Putra Mahkota tahun 1253, Wisnuwardana yang merupakan ayah Kertanegara sekaligus Raja Tumapel saat itu mengganti nama ibu kota Tumapel jadi Kutaraja menjadi Singasari. Lama-kelamaan nama ibu kotanya ini tuh lebih terkenal daripada nama kerajaannya.
Makanya orang-orang tuh menyebut kerajaan itu Kerajaan Singasari daripada Kerajaan Tumapel. Kerajaan Singasari di bawah pemerintahan Raja Kertanegara berkembang menjadi kerajaan besar dengan daerah kekuasaan meliputi setengah Pulau Jawa, sebagian Sumatera, sebagian daerah Kalimantan, sebagian daerah Sulawesi Selatan, sampai ke Maluku, hingga ke kawasan Kita menang, coach. Tos dulu. Selat Melaka, yang saat itu merupakan jalur yang sangat penting dalam perdagangan dunia. Bisa dibilang Singasari ini berkembang jadi kerajaan Hindu-Buddha terbesar di Nusantara pada saat itu. Di sisi lain ada juga bangsa Mongol pada masa dinasti Yuan yang pengen ngelebarin kekuasaan mereka di kawasan Asia. Dan akhirnya kerajaan Singasari yang waktu itu menguasai Selat Malaka gak luput dari incaran bangsa Mongol yang saat itu dipimpin oleh Kubilai Khan. Perlu diketahui kalau Selat Malaka itu jalur penting perdagangan dari barat ke timur dan begitu pula sebaliknya. Singkat cerita, diutuslah delegasi dari dinasti Yuan ke kerajaan Singasari buat ngasih tahu kalau Kubilai Khan tuh pengen jadiin Singasari negara bawahan dari dinasti Yuan. Dan gak cuma itu, kalau Singasari setuju, maka Singasari juga harus membayar upeti ke Kubilai Khan. Utusan Kubilai Khan datang ke Singasari beberapa kali, di antaranya tahun 1280, 81, 86, dan 89. Bayangin, kalian tuh capek-capek ya mendirikan kerajaan, terus tiba-tiba ada orang asing datang dan suruh kalian tunduk dan bayar upeti. Ya, kesel kan? Makanya Raja Kartanegara ngelakuin hal yang anti melempem. Jadi sewaktu utusan dari Tiongkok datang tahun 1289, disebutin kalau Raja Kertanegara tuh menolak tunduk sama Kekaisaran Mongol. Dan gak cuman itu, saking keselnya Raja Kertanegara tuh motong telinga utusan itu dan suruh dia balik ke Tiongkok buat sampein pesan itu ke Kubilai Khan. Kubilai Khan marah dong dan akhirnya menyiapkan pasukan untuk menyerang kerajaan Singasari. Tapi saat itu Raja Kertanegara tuh punya hal yang lebih mendesak dibandingkan mengkhawatirkan serangan dari bangsa Mongol. Jaya Katuang, seorang bupati Galang-Galang, ingin balas dendam ke Kertanegara. Gara-gara leluhur Kertanegara yaitu Ken Arok yang diceritain tadi tuh ngancurin kerajaan Kediri. Nah, sekedar info nih, Jaya Katuang ini adalah keturunan dari Raja Kertajaya dari kerajaan Kediri yang dulu dikalahin sama Ken Arok. Dan sebenarnya sejarah kerajaan zaman dulu tuh gak lepas dari yang namanya balas membalas dendam. Si A ngalahin si B, kemudian keturunan si B balas dendam ke keturunan si A, lalu keturunan si A balas dendam lagi ke si B, gitu aja terus. Balik ke tadi, jadi si Jaya Katuang ini tuh pengen balas dendam ke Raja Kertanegara, tapi Jaya Katuang cari strategi buat ngalahin Kertanegara. Soalnya saat itu tuh kerajaan Singasari kuat banget dan besar, gede. Jaya Katuang akhirnya pengen nyerang Singasari dari arah utara. Rencana ini bocor dan Raja Kertanegara tahu. Dia pun perintahin menantunya, yaitu Raden Wijaya, buat ngelawan pasukan pemberontak Jaya Katuang. Kalian tahu Raden Wijaya kan? Buat yang belum tahu, Raden Wijaya ini tuh yang merupakan founding father atau pendiri dari kerajaan Majapahit. Ayah Raden Wijaya bernama Raikan Jayadharma yang merupakan pangeran kerajaan Sunda Galuh, dan ibunya adalah Dyah Lembutal yang merupakan keturunan Ken Arok, pendiri Singasari. Nah, menurut prasasti Balawi dan Kakawin Negara Ketagama, Raden Wijaya ini menikahi putri Raja Kertanegara. Gak cuma satu, tapi 4 putri Kertanegara dinikahin sekaligus. Sedangkan menurut naskah Pararaton, Raden Wijaya tuh cuma menikahi 2 putri Kertanegara aja, dan seorang putri dari kerajaan Melayu yang bernama Darapeta. Nah, kita balik ke rencana penyerangan Jaya Katuang tadi. Akhirnya, sebagai menantu yang baik, berangkatlah Raden Wijaya buat menghalau pasukan Jaya Katuang. Kekuatan pasukan Singasari pada saat itu nggak usah ditanya lagi deh. Sebagai kerajaan besar, tentu aja pasukan mereka tuh nggak kaleng-kaleng, no ken-ken. Pasukan Jaya Katuang dengan mudahnya dikalahin sama pasukan Singasari yang dipimpin sama Raden Wijaya. Tapi sayangnya, itu cuma siasat dari Jaya Katuang. Pasukan yang dikalahin sama Raden Wijaya ternyata hanyalah umpan. Penyerangan Jaya Katuang yang sesungguhnya baru aja akan dimulai. Jaya Katuang yang tahu kalau sekarang Singasari itu kekurangan pasukan, akhirnya mulai menyerbu ibu kota Tumapel tersebut. Dan bener aja, Singasari kewalahan melawan pasukan dari Jaya Katuang yang udah menduduki istana kerajaan Singasari.
Dalam pertempuran itu, Raja Kartanegara tewas dan balas dendam Jaya Katuang pun akhirnya terbalaskan. Kerajaan Singasari resmi berakhir dari catatan sejarah Nusantara pada tahun 1292. Raden Wijaya yang tahu kalau Singasari udah kalah, melarikan diri bersama dengan pasukan yang tersisa ke dalam hutan di sekitar Sungai Brantas. Dalam catatan lain disebutin kalau Raden Wijaya tuh kabur ke Madura. Di sana Raden Wijaya ketemu dengan Arya Wiraraja, Bupati Madura saat itu yang dulu juga pernah menjadi penasehat raja di kerajaan Singasari. Arya Wiraraja ini nyaranin ke Raden Wijaya buat pura-pura tunduk deh lu ke Jaya Katuang dan ngakuin kerajaan Kediri. Singkat cerita, Jaya Katuang pun menerima Raden Wijaya dan kemudian Raden Wijaya dikasih hadiah sebuah wilayah di hutan Tarik. Di hutan itu ternyata ada banyak tumbuh buah maja. Ketika salah satu bawahan Raden Wijaya makan buah itu, ternyata rasanya pahit. Akhirnya Raden Wijaya namain daerah tersebut dengan nama Majapahit. Sesimpel itulah penamaan Majapahit. Lama-kelamaan daerah itu berkembang sedikit demi sedikit. Tapi Raden Wijaya tuh masih kepikiran gimana caranya buat balas dendam ke Jaya Katuang. Kalau misalnya kalian ingat tadi kan bangsa Mongol pengen balas dendam ya ke Raja Kertanegara yang udah permaluin utusan Kubilai Khan. Bangsa Mongol pun tiba di Pulau Jawa, tepatnya di Surabaya sekitar tahun 1293. Mereka datang dengan sekitar 20.000 pasukan dan belasan kapal perang besar. Tapi masalahnya Kertanegara udah wafat setahun sebelumnya kan. Udah jauh-jauh dari Tiongkok buat balas dendam ke Kertanegara. Ternyata Kertanegaranya udah meninggal. Kedatangan bangsa Mongol ini dimanfaatin sama Raden Wijaya buat balas dendam ke Jaya Katuang. Lalu dikirimlah utusan ke bangsa Mongol yang udah tiba untuk mengajak mereka kerjasama dengan Raden Wijaya. Raden Wijaya bilang ke pemimpin pasukan Mongol ini bahwa Raden Wijaya ini adalah calon raja yang sah dari kerajaan Singasari. Dan apabila pasukan Mongol bersedia buat membantu Raden Wijaya buat mengalahkan kerajaan Kediri, maka jika Raden Wijaya menjadi raja, dia akan tunduk kepada dinasti Yuan dan bersedia membayar upeti. Pasukan Mongol pun setuju buat ngebantu Raden Wijaya. Udah jauh-jauh kan dari Tiongkok. Nggak mungkin dong, football, tangan kosong. Ya udah, dari Surabaya, pasukan Mongol kemudian menuju ke Majapahit dan lanjut ke Daha yang kemudian sekarang dikenal sebagai Kediri. Kerjasama itu pun berhasil dan Raden Wijaya akhirnya bisa mengalahkan Jaya Katuang. Karena udah berhasil bantuin Raden Wijaya dalam mengalahkan Jaya Katuang, akhirnya pasukan Mongol pun menagih janji Raden Wijaya. Tapi Raden Wijaya tuh punya rencana lain ternyata. Dia nggak mau dong jadi raja boneka dari Kubilai Khan. Raden Wijaya pengen ngikutin jejak mertuanya, Raja Kertanegara, yang dulu tuh nggak mau tunduk sama kerajaan luar. Raden Wijaya pun bilang ke pasukan Mongol bahwa upeti tersebut tuh ada di Majapahit. Akhirnya pasukan Mongol tersebut mengawal Raden Wijaya ke Majapahit. Yang gak diketahui sama pasukan Mongol, ternyata Raden Wijaya berencana untuk membunuh mereka. Jeng jeng. Sesampai di Majapahit, tiba-tiba pasukan Mongol ini disergap dan dibunuh. Sisa pasukan Mongol yang gak ikut ke Majapahit akhirnya milih pergi daripada harus melawan pasukan Raden Wijaya. Soalnya kan pasukan Mongol ini tuh udah capek karena perang melawan si Jaya Katuang yang tadi kan. Mereka pun balik ke Tiongkok dan gak balik-balik lagi. Lagian pada saat itu dinasti Yuan tuh juga sibuk dengan pemberontakan yang ada di daerah kekuasaannya. Dan akhirnya setelah berhasil ngalahin Jaya Katuang dan mengusir pasukan Mongol, Raden Wijaya secara resmi mendeklarasikan pendirian kerajaan Majapahit. Masa kejayaan Majapahit. Raden Wijaya resmi menjadikan Majapahit sebagai kerajaan pada 10 November 1292. Dia pun menjadi raja pertama Majapahit dengan gelar Kertajasa Jayawardana. Pada masa awal Majapahit berdiri, ada banyak banget pemberontakan yang terjadi di lingkungan kerajaan dan istana. Yang namanya juga kerajaan baru kan. Pada masa pemerintahan Kertarajasa, Majapahit itu tumbuh dan berhasil menguasai Jawa Timur, sebagian Sumatera, Selat Malaka, dan sebagian wilayah Malaysia. Ketika Raja Kertarajasa meninggal tahun 1309, kekuasaan pun diturunkan ke putranya yang bernama Jayanegara, yang berasal dari istrinya yang bernama Darapeta. Selain mewarisi kerajaan, Jayanegara itu juga mewarisi masalah-masalah pemberontakan yang itu tadi.
Ada beberapa pemberontakan yang cukup besar yang terjadi di masa pemerintahan Jayanegara. Di antaranya adalah pemberontakan Gajah Biru pada tahun 1314 dan pemberontakan Kuti tahun 1319. Nah, pemberontakan Kuti inilah yang paling berbahaya di dalam sejarah awal kerajaan Majapahit. Soalnya pasukan pemberontak tuh sampai bisa mengambil alih kekuasaan di ibu kota Majapahit. Berkat bantuan Gajah Mada dan pengawal kerajaan Bayangkara, Jayanegara pun berhasil keluar dari ibu kota yang dikuasai pemberontak dan bersembunyi di desa Badandar. Setelah Jayanegara bersembunyi, Gajah Mada balik ke ibu kota buat cari tahu situasi dan kondisi. Setelah tanya sana sini, Ready, set, style. Hanya di Lazada dapat diskon hingga bersembunyi, Gajah Mada balik ke ibu kota buat cari tahu situasi dan kondisi. Setelah tanya sana sini, Gajah Mada jadi tahu kalau sebenarnya pemberontakan itu tuh nggak didukung sama sebagian besar masyarakat Majapahit pada waktu itu. Karena hal itu, Gajah Mada bertekad untuk melakukan serangan balik ke para pemberontak. Ketika para pemberontak berhasil dikalahin, Jayanegara pun kembali ke ibu kota buat memerintah. Atas jasa-jasanya, Gajah Mada kemudian dipromosikan buat jabatan yang lebih tinggi di lingkungan istana. Kisah Gajah Mada ini udah pernah dibahas, bisa kalian cek videonya ya, yang itu. Nah, ada banyak banget kontroversi selama Jayanegara ini memerintah, terutama yang berhubungan dengan hobinya, yang main cewek, cuy. Suka banget, hobi banget main perempuan. Bahkan dia tuh pengen jadiin saudari tirinya sebagai istri. Bukan cuma satu lagi, 2 saudari tirinya, Gitarja dan Raja Dewi. Tapi karena pada saat itu tradisi Jawa melarang perkawinan dengan saudara tiri, makanya keinginannya ditentang sama para tetua kerajaan. Dalam naskah Babat Dalem yang berasal dari Bali, diceritain kalau Jayanegara ini tuh sering menggoda perempuan dan bahkan bisa dibilang melecehkan mereka. Gak terkecuali para istri bawahannya sendiri. Tapi ya mau gimana, gak ada yang berani menentang Jayanegara karena dia kan seorang raja. Jayanegara pun dapat julukan Kalagemet yang artinya penjahat lemah. Orang-orang di istana Majapahit lama-lama kesel kan sama kelakuannya gitu, sama tingkah Jayanegara yang gak mencerminkan kebijaksanaan seorang raja sama sekali. Akhirnya pada tahun 1328 Jayanegara dibunuh sama tabibnya Tanca sewaktu Jayanegara lagi di operasi bedah. Menurut naskah para raton, Tanca membunuh Jayanegara karena dia tuh udah melecehkan istri Tanca. Dalam catatan lain disebutin kalau otak pembunuhan Jayanegara ini tuh adalah Gajah Mada sendiri buat nyingkirin raja yang menurutnya gak pantas buat memimpin Majapahit. Juga buat melindungi 2 putri kerajaan yang tadi, Gitarja dan Raja Dewi, dari nafsu liar Jayanegara. Dengan meninggalnya Jayanegara, maka mahkota pemimpinan Majapahit tuh seharusnya jatuh ke Gayatri Rajapatni yang merupakan salah satu orang yang sangat dihormati di lingkungan kerajaan ibu tiri Jayanegara. Tapi Gayatri ini lebih milih jadi biarawati Buddha dan udah lelah banget gitu dengan urusan duniawi. Dia pun kemudian ngangkat putrinya, Diah Gitarja, sebagai Ratu Majapahit di bawah pengawasan Gayatri. Diah Gitarja ini tuh bergelar Sri Tribhuwana Tunggadewi Maharajasa Jaya Wisnuwardani. Mungkin lebih familiar dengan nama Ratu Tribhuwana Wijaya Tunggadewi ya. Pada masa Ratu Tribhuwana inilah Gajah Mada diangkat menjadi Perdana Menteri pada tahun 1336. Pada saat upacara pengangkatan Gajah Mada sebagai Perdana Menteri, disitulah Gajah Mada mengucapkan sumpahnya yang terkenal, yaitu Sumpah Palapa, di mana Gajah Mada bersumpah nggak akan makan buah palapa sebelum beberapa wilayah di Nusantara tunduk di bawah kekuasaan Majapahit. Dan benar aja Gajah Mada melaksanakan sumpahnya itu. Saat itu Gajah Mada berhasil menaklukkan Bali tahun 1343 dan juga ngalahin kerajaan Samudra Pasai di Sumatera tahun 1349. Ratu Tribhuwana Wijaya Tunggadewi berkuasa di Majapahit sampai ibunya meninggal pada tahun 1350. Habis itu sang ratu turun tahta dan nyerahin tahta Majapahit ke putranya Hayam Wuruk yang juga dikenal sebagai Maharaja Sri Raja Sanagara. Majapahit di era Hayam Wuruk ini tuh bisa dibilang periode puncak kekuasaan Majapahit. Seluruh Sumatera, Malaysia, Singapura, pesisir Kalimantan dari Bali sampai Pulau Nusa Tenggara, sebagian besar Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku sampai sebagian Papua, bahkan sampai ke Filipina, itu ada di bawah kekuasaan Majapahit.
Tapi tentu aja selain Gajah Mada, kita nggak boleh melupakan jasa Mpu Nala yang merupakan Panglima Majapahit. Karena berkat dialah daerah timur Nusantara tuh bisa dikuasai Majapahit dengan armada lautnya. Dan pada masa Hayam Wuruk, Majapahit juga menjalin kerjasama dengan kerajaan luar negeri kayak Champa, Kamboja, Siam, Selatan Burma, Vietnam, dan China. Ini kayak kerjasama perdagangan sih. Tapi ada kerajaan yang dari awal Majapahit berdiri sampai dengan runtuhnya Majapahit itu nggak pernah bisa ditaklukin. Sebenarnya ada banyak sih, tapi yang menarik adalah Kerajaan Sunda. Kerajaan Sunda ini tuh adalah tetangga dari Majapahit. Majapahit berkuasa di bagian timur Pulau Jawa, dan di bagian barat ada Kerajaan Sunda dan Galuh yang kemudian bergabung jadi Kerajaan Sunda. Pas itu Hayam Wuruk pengen jadiin Kerajaan Sunda ini sebagai salah satu negara bawahan Majapahit. Caranya dengan mengangkat Putri Citra Rashmi Dia Pitaloka, yaitu putri Kerajaan Sunda yang terkenal akan kecantikannya, buat dijadiin sebagai ratu sama Hayam Wuruk. Linggabuana yang merupakan raja Kerajaan Sunda senang dong bisa jadiin Hayam Wuruk sebagai mantu. Ini kesempatan buat memperkuat Kerajaan Sunda. Akhirnya sang raja dan rombongan Kerajaan Sunda pergi ke Trowulan, ibu kota Majapahit. Mereka berkemah di alun-alun Bubat, bagian utara Trowulan. Gajah Mada yang masih berambisi buat ngelebarin kekuasaan Majapahit punya rencana. Gajah Mada datengin perkemahan Kerajaan Sunda dan kemudian memaksa Kerajaan Sunda buat tunduk ke Majapahit. Sedangkan Dia Pitaloka yang rencananya dikawinin sama Hayam Wuruk kemudian cuma dijadiin sebagai selir dan hadiah buat Hayam Wuruk. Sebagai seorang ayah, Linggabuana marah dong kalau putrinya yang cantik cuma dijadiin selir doang. Pertempuran pun tak terhindarkan. Pertempuran ini dikenal dengan sebutan Perang Bubat yang terjadi tahun 1357. Karena kalah jumlah, seluruh anggota kerajaan Sunda yang datang ke Majapahit dibantai sama pasukan Majapahit. Sang putri Dia Pitaloka yang melihat keluarganya dibantai kemudian gak punya pilihan lain. Sang putri lebih memilih untuk bunuh diri untuk menjaga kehormatan ayahnya dan kerajaan Sunda. Penyatuan kerajaan Sunda dengan kerajaan Majapahit akhirnya gak bakalan bisa lagi. Bagi kerajaan Sunda ini adalah hal yang paling menyedihkan karena kehilangan keluarga kerajaan dengan cara licik kayak gitu. Hayam Wuruk pun berduka atas kejadian itu. Gajah Mada yang gak ngira bakalan jadi begini akhirnya dapat tentangan dan cibiran di lingkungan istana Majapahit. Ambisinya buat jadiin Majapahit berkuasa malah bikin nama baik Hayam Wuruk dan Majapahit tercoreng. Gajah Mada pun diasingin dari lingkungan istana dan kemudian menghabiskan waktunya menjadi pertapa di Madakaripura, Probolinggo sebelum akhirnya meninggal pada tahun 1364. Akhir kisah Majapahit, kematian Gajah Mada bisa dibilang berdampak secara nggak langsung ke kekuasaan Majapahit. Hilangnya sosok Mahapatih yang ambisius kayak gitu bikin negara bawahan Majapahit bertanya-tanya soal gimana nasib mereka. Tapi untungnya Hayam Wuruk masih bisa mempertahankan wilayah kekuasaannya dengan cara kerjasama diplomasi dan kerjasama perdagangan. Dan sebenarnya Majapahit itu berkuasa di hampir seluruh wilayah Nusantara waktu itu bukan karena saling perang, tapi dengan diplomasi. Kerajaan-kerajaan kecil di berbagai wilayah tuh diajak buat kerjasama dan bersatu di bawah kekuasaan Majapahit. Apalagi dulu kan Majapahit dikenal sebagai penguasa Laut Nusantara sampai ke Selat Malaka dan bisa memonopoli perdagangan, salah satunya rempah-rempah. Ketika Hayam Wuruk tutup usia tahun 1389, disinilah awal mula Majapahit mengalami kemunduran. Sebenarnya ada dua faktor utama kenapa Majapahit bisa hancur. Yang pertama adalah adanya perang saudara. Yang kedua adalah bangkitnya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Kita bahas yang pertama dulu. Semasa hidupnya, Hayam Wuruk tuh dianugerahi dua orang anak. Dari pernikahannya sama Ratu Sri Sudewi, Hayam Wuruk punya anak perempuan yang bernama Kusumawardhani. Lalu sebelumnya Hayam Wuruk juga punya anak lelaki hasil hubungannya dengan seorang selir yang gak diketahui namanya. Anak lelakinya itu bernama Bre Wirabumi. Waktu masih hidup, Hayam Wuruk udah membagi kekuasaan di antara anak-anaknya ini. Kusumawardhani nikah sama
Wikramawardhana dan memimpin istana barat kerajaan Majapahit. Sedangkan anak laki-lakinya, Brewirabumi, memimpin istana timur kerajaan Majapahit. Ketika Hyam Wuruk meninggal, kedua anaknya ini tuh saling klaim soal siapa yang berhak jadi Raja Tunggal Majapahit. Kemudian mereka berdua akhirnya perang nih, buat saling memperebutkan tahta. Perang ini dikenal dengan nama Perang Regrek yang berlangsung tahun 1405 sampai 1406. Di perang saudara itu pihak Brewirabumi kalah dan kepalanya dipenggal. Gara-gara sibuk perang saudara ini, kontrol Majapahit dengan negara-negara bawahannya pun jadi berkurang. Wikramawardhana akhirnya yang menjadi Raja Majapahit menggantikan Hyam Wuruk. Setelah itu, sebagian besar dari sejarah Majapahit isinya tuh cuma perang saudara yang bikin kerajaan-kerajaan bawahannya itu tuh jadi mulai satu-satu tuh ngelepasin diri. Selanjutnya, faktor kedua adalah bangkitnya kerajaan Islam. Bangkitnya kerajaan Islam ini nggak lepas dari peranan Kesultanan Malaka. Kesultanan Malaka didirikan oleh Parameswara yang merupakan raja terakhir kerajaan Singapura yang runtuh akibat diserang Majapahit tahun 1398. Kesultanan Malaka kemudian tumbuh menjadi daerah perdagangan penting dan berkuasa di Selat Malaka. Kerajaan Malaka lalu menjadi pelabuhan perdagangan internasional yang dikunjungi para pedagang dari timur maupun barat. Kerajaan ini juga mendapat dukungan dari dinasti Ming Tiongkok yang berkuasa pada saat itu. Majapahit yang sibuk perang saudara tuh nggak bisa mengantisipasi munculnya kerajaan baru ini. Kerajaan Malaka adalah kerajaan Islam kedua di daerah Asia Tenggara. Pengaruh kerajaan ini kemudian meluas di Sumatera sampai ke Jawa. Pedagang Islam dari India kemudian jalin kerjasama dengan penduduk pesisir Pulau Sumatera dan Jawa sehingga Islam juga mulai menyebar. Negara bawahan Majapahit, khususnya di Sumatera dan Jawa, kemudian ngeliat kalau berhubungan dengan kerajaan Malaka tuh kayak lebih untung deh. Makanya banyak negara bawahan Majapahit tuh melepaskan diri. Islam pun makin menyebar dan kerajaan kecil Islam mulai bermunculan. Salah satunya adalah Kerajaan Demak. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Patah yang dalam sebuah catatan disebutin kalau dia adalah anak dari Kertabumi yang bergelar Raja Brawijaya V Majapahit. Tahun 1468, Majapahit terbagi dua, yaitu pemerintahan di Daha, bekas ibu kota Kerajaan Kediri, dan di Trowulan. Ketika Kertabumi terbunuh dalam Perang Saudara tahun 1478, Demak kemudian misahin diri dari Majapahit. 3 tahun kemudian, Kerajaan Islam Demak berdiri. Tahun 1527, pasukan Kerajaan Demak kemudian menghancurkan Daha, ibu kota Majapahit. Para bangsawan Majapahit kemudian melarikan diri ke Pulau Bali dan akhirnya Kerajaan Demak berkuasa di sebagian besar Pulau Jawa. Dan itulah akhir dari Kerajaan Majapahit. Alright, that's all about Majapahit. Seru ya kerajaan-kerajaan di Nusantara ini. Kalau misalnya kalian ada mau request, ada salah-salah kata mohon maaf, ada yang mau dikoreksi, ada yang kurang berkenan, mohon maaf. As always, thank you so much for watching. Hope you guys like it and see you on my next video. Bye-bye. Dan belasan kabel. Menurut naskah. Kemudian dengan meninggalnya Jayanegara, maka Yung pakai Shopee Food, yung pakai Shopee Food, yung pakai Shopee Food. Mau makan sebut atau makan seafood, semuanya ada. Yung pakai Shopee Food, makan jadi lebih untung. Promo gak nanggung-nanggung, lapar gak usah bingung. Yung pakai Shopee Food, makan martabak, bakso, mie ayam atau soto. Sate, sosis solo, semuanya ada di Shopee Food. Shopee Food sekarang ada di Shopee. Sejahtera untuk kita semua dan salam sehat selalu. Yang saya hormati Bapak Kepala Pusat Riset Arkeologi